وبركاته. الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حضرة سيدتنا خديجة الكبرى، لحضرة سيدتنا فاطمة الزهراء، حضرة الحسن البصري، حضرة جبل البغدادي، لحضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني، لحضرة الشيخ مسلمان المدني، لحضرة مهدي أحمد بن عيسى، لحضرة الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي، لحضرة الشيخ عبد الرحمن سلكبي، لحضرة الشيخ بكر بن سليم، لحضرة أبي عمر الألفاظ، لحضرة أبي عبد الرحمن، لحضرة الشيخ بدر الشهر البنجي، لحضرة الشيخ كشف أنور البنجي، لحضرة الشيخ شرف عبد البنجي، لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجي، ولجميع مشايخنا ومعلمنا وعلى أزواج وذريته من الله يولد درجاته في الجنة. ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم. ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والأمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلام بذلك غلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وغالبنا والهدى والتقوى والأمل والغنى والباطل على دين الإسلام بلا محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدرجة من سبعون daripada kitab Tafsirul Mughni. وروي عن الفضل ابن عياض رحمه الله تعالى أنه قال بلغنا أنه يجاء بالدنيا يوم القيامة. Daripada Imam Fudil bin Iyad meriwayatkan bahwasanya telah sampai kabar kepada kami yujau di dunia, nantinya adalah dunia itu didatangkan, diperlihatkan yaumul qiyamati pada hari kiamat berbentuk seperti makhluk. Tadabakhtaru adalah dunia itu dia tadabakhtaru bagam, dibagam fi zinatiha karena banyak perhiasannya, wa bahjatiha dan karena kemegahannya. Fataqulu ya Rabbi ij'alni bi ahsani ibadika daron. Ujar dunia berkata lawan Tuhan, ya Tuhan, jadikanlah aku sebagai tempat atau rumah para hambamu yang terbaik. Ujar si dunia tadi pembacanya. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah Ta'ala menjawab, la ardaka daran lahum. Kata Allah Ta'ala, tidak selayaknya engkau menjadi tempat daripada rumah bagi mereka hamba-hambaku tadi. Anta la syai'a, engkau ini tidak ada sesuatu yang mahal bagi kamu. Artinya engkau ini tidak berharga sekarang ini. Dahulunya engkau disasahi oleh umatku, dahulunya engkau itu diperebutkan umatku, karena engkau dahulunya adalah daripada hambaku banyak yang berbuat aniaya dan saling membunuh oleh Allah Ta'ala. Kuni haba'an manthura, ujar Allah Ta'ala, jadilah olehmu wahai dunia menjadi debu yang berterbangan. Fatasiru haba'an manthura, karena ujar Allah Ta'ala, jadilah debu dunia tadi di akhirat kita yang kiamat haba'an manthura, maka si dunia tadi menjadi debu yang berterbangan, tidak ada harganya lagi. Yang dahulunya jadi rebutan orang. Wa dzukira an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala yu'ta bi dunya yaumal qiyamati ala surati ajuzin syaqqa zarqa badiyatan adyamuha. Di hari kiamat kena, kata sahabat Abdullah bin Abbas, dunia itu nantinya berbentuk seperti wanita yang Tuhan keriput. Tuhan keriput tak merujut, darinya tak merujut saja, di jabatannya tak merujut dan apa lagi disembunyikan. Syaqqa zarqa adalah dia dunia tadi keriput, ompong
dan tampak gigi di higanya. Gigi apa? Gigi taringnya Pak? Ompong sudah, tapi gigi taringnya masih ada. Dunia tadi. Badiyatan aniyamuha musyawwahun khalquha. Ompong giginya, buruk rupanya artinya apa? La yaroha ahadun illa kariha. Setiap orang yang melihatnya ke hari kiamat tidak senang, artinya tidak suka. Fatashruhu ala al-khalaihi. Lalu si dunia tadi, dia adalah mengenalkan dirinya, muncul di hadapan sebuah makhluk. Fayuqalu lahu ata'rifuna hadhihi. Lalu pada waktu itu dia tadi berjumul atau menampakkan dirinya, ditanya oleh malaikat, kalian tahu siapa ini? Ini nang di hadapanku jadi malaikat, siapa orang ini? Nang ini nang keriput dia tahu lah. Fayaquluna na'udzubillah min ma'rifatiha. Mereka nak menjawab tadi, na'udzubillah, kami berlindung dengan Allah Ta'ala dari mengenalnya. Kami hendak mengenal wahai malaikat. Indah kami. Fayuqalu, dikatakan, hadhihi dunya allati tabakhartum biha. Inilah dunia yang dahulunya kalian itu perebutkan. Wa taqaltaltum 'alaiha, dan dunia ini ya, karena dunia ini kalian saling berkelahi dan berperang karenanya. Sahabat daripada Ibnu Abbas yang meriwayatkan tadi. Nah, ini ruang ujian malaikat. Yang dahulunya kalian merebutkan di ruangan berwujud. Apakah kalian hendak sekarang ini dikawalnya? Ada apa? Waruya bi khabarin akhar. Riwayat khabar yang lain menyebutkan annahu yu'maru biha. Nantinya dunia itu akan disuruhkan kemana? Tulqa bin nari, disuruh terjun ke jurang neraka. Wahai malaikat, wahai dunia, aku atas perintah Allah Ta'ala engkau disuruh langsung terjun ke neraka. Fataqulu ya Rabbi aina asba'i wa ashabi. Dunianya ada mengulung, wahai Allah Ta'ala, yang mengulung pada masyarakat ketahui terjun di neraka ini. Di mana kawan-kawan dan pengikut-pengikut ulum. Ini tadi. Fayulhaquna biha, maka waktu itulah dicari, dikumpulkan orang-orangnya yang dahulunya menjadi hamba-hamba dunia tadi. Dikumpulkan, maka ikutlah mereka semua kepada dunia dan bertajud ke jurang neraka tadi. Yang masyarakat apa awalnya? Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, berkata pakar kitab Syekh Abu Laith As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, la yakunu laha 'adzabun li'annahu la dhanba laha. Kata pakar kitab bahwasanya sebenarnya dunia itu tidaklah berdosa dan tidak pula disiksa. Li'annahu la dambalaha walakinnaha tulqa binar, tetapinya langsung disuruh terjun ke dalam neraka. Likai yaraha ahluha, supaya menunjukkan kepada penghuninya bahwasanya di tempatnya itu juga kebinasaannya akan muncul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayarawna hawanuha, mereka melihat semua makhluk tadi akan kehinaannya. Kama annal awthana ju'ilat binar, sebagaimana para berhala-berhala pun dijadikan dan disuruh dimasukkan ke dalam nerakanya Allah tadi. Dimasukkan berhala dari neraka, jadi nyarak lagi neraka tadi. Bahwa Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi
hasabu jahannama antum laha waridun. Ya artinya Allah alam bahwasanya kamu dan engkau sembah selain Allah Ta'ala menjadi batu baranya jahannam tadi. Jarak pasti engkau masuk ke dalamnya. Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Fayuqalu aina asba'i kama anna al-awthan wa la yakunu al-awthani uqubatun lakin li ziyadatil uqubah wal hasrati li ahliha. Yang nantinya adalah para berhala itu mendapatkan ganjarannya, siksanya yang berat, dan karena menyesal orang menyembah berhala tadi. Wa kadzalika dunya ju'ilat binar li ziyadatil uqubati wal hasrati li ahliha. Seperti itu pula dunia tadi dijadikan dimasukkan dalam neraka karena bertambahnya siksa dan merasa menyesal bagi penghuninya, bagi ahlinya. Litakuna lahum ziyadatul hasrati, supaya melihat mereka dunia jadi dimasukkan ke dalam neraka bertambah penyesalannya. Artinya di dunia itu mereka mengikuti dunianya aja, tidak diisi dengan apa? Perbuatan baik dan suruhan Tuhannya. Artinya suruh larangan Tuhan tinggal hidup di dunia dan suruhan Tuhan dari duniawinya hilang sama sekali. Para ilamu ziyadatul hasrati fayambaghi lil mu'minin. Lalu kata pengarang kitab, maka seyogianya bagi orang yang beriman an ya'mala lil akhirati, supaya beramal demi akhiratnya, wala yastaghila bid dunya, dan adalah dia tadi tidak disibukkan dengan dunia semata. Artinya kita hidup di dunia juga, tapi jangan terlalu disibukkan dengan gawe dunianya. Ingat kita nanti akan pulang. La miqdara ma la budda la minha, kecuali sekadar mencukupi keperluannya yang lazim dan utama. Apa yang lazim dan utama? Bekerja secukupnya. Artinya tidak melupakan untuk amal akhirat. Min ghairi an yata'allaqa qalbuhu biha, dengan tidak tergantung hatinya dengan dunia melulu tadi. Boleh dunia, tapi jangan tergantung hatinya dengan dunia melulu. Hatinya terikat benar, karena kita hidup di dunia. Jadi jangan terlalu terikat benar. Waruwiya an Isa ibni Maryam salawatullahi wassalamu alaihi annahu qala ajaban lakum, riwayat daripada Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi Isa, sungguh aneh diri kalian ini, ta'maluna di dunia, kalian sibuk bekerja mencari dunia, mencari harta dunia, sibuk bekerja siang malam. Wa antum turzaquna biha, sedangkan kalian sudah pasti rezeki kalian itu akan didapat. Jangan bawa-yuyu. Artinya rezeki yang dapat yaitu sudah dapatnya. Yang bawa-yuyu apa? Fiha bi ghairi amalin, dengan tidak bekerja beramalnya yang berat. Sedikit bekerjanya, yang kuliah juga sudah dapat. Kemudian lagi banyak kerjanya, yang kuliah juga dapat juga. Jadi bi ghairi amalin wala ta'maluna lil akhirati, tetapi malas beramal untuk akhirat. Wa antum la turzaquna biha bighairi amalin, karena nanti di akhirat itu padahal tidak mungkin diperoleh akhirat tadi tanpa beramalnya.
tanpa pekerjaannya. Ini menuju akhirat pun ada pekerjaannya, ada amalnya. Jangan ada pembarang sembarangan. Wa rawa Abu Ubaidah al-Asadi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asyrafa qalbahu hubbu dunya. Kata daripada Abu Ubaidah al-Asadi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala, kata Nabi, barang siapa yang cinta dunia masuk ke dalam hatinya, il talaqa qalbuhu minha bitalatin, maka terancam 3 bahaya baginya. Yang pertama, syughlun la yanfaqu anahu, kesibukan yang tiada habis, kesibukan yang tiada bebas dari kesulitannya. Artinya sibuknya banyak, kesulitannya banyak. Karena cinta dunia tadi masuk ke dalam hatinya. Makin berambisi cinta dunianya tadi, makin banyak jiwa kesibukannya, makin banyak lagi dihalangi kesulitan ditemui kesulitannya. Wa amalul la yablughu muntahahu, yang kedua berkhayal yang tiada ujung habisnya, yang tiada ujung puncaknya, angan-angan tunang pada api-apian, karena cinta badan dengan dunia sampai masuk ke dalam hati tadi. Wa hirsun la yudriku anahu, dan rakus yang tiada menjamin kepuasan dan kecukupannya, hingga akhirnya orang itu rakus, padahal lebihan banyak banget masih rakus saja lagi. Sebab apa? Cinta benar dunia merasuk ke dalam hatinya tadi. Wa dunya qalibatun wa matlubatun, sedangkan dunia wal akhiratu, dan akhirat saling berlomba-lomba untuk mengejarnya. Qalibatun wa matlubatun, faman talabal akhirata talabatul dunya, barang siapa yang mengejar akhirat niscaya dikejar oleh dunia. Simpel aja, handap aja, jadi paham dikenal. Barang siapa yang mengejar akhiratnya dikejar dunianya. Faman talabal akhirata talabathu dunya hatta yastawfa minha rizqahu, sehingga adalah disempurnakan baginya akan dia oleh rezekinya. Wa man talaba dunya talabatul akhiratu hatta ya'tiyahul mautu fa ya'khudhu baghtatan. Sebaliknya, bahwasanya adalah orang yang mengejar dunia dikejar akhiratnya, kena dicari itu, sehingga maut datang dengan dia dengan secara tiba-tiba, mendadak. Datang menggawi amal, saya mau datang, sudah panjang kalawasan umur dan mengejar dunia, pas anak sudah sisa umur lagi mengejar akhirat, sudah beberapa hari pas datang mau datang secara tiba-tiba, ada diundang, punya undangan mau begini, banyak persiapannya, siap ini siap ini. Tapi dia datang secara apa? Baghtatan, tiba-tiba, atau secara kejutan. Yang kejutan itu ada persiapan lagi gitu. Kalau kejutan, yang kejutan apa? Warawa Ibrahim ibnu Yusuf an Kinanah qala balaghani an Abi Hazim annahu qala. Riwayat daripada Ibrahim bin Yusuf daripada Kinanah qala, berkata ia telah ada sampai kepadaku daripada Abi Hazim. Abi Hazim berkata, wajadtu dunya syai'aini. Kata Abu Hazim mengatakan, menurut pendapatku dunia itu ada 2 jalan keluarnya, alternatifnya ada 2.
syai'aini syai'an minha hauli la yakutuni wa syai'un minha li ghairi fala adrab fala udrikuhu muni'al ladzi li min ghairi. Yang pertama kata Abu Hazim, alternatif dunia itu sesuatu yang untukku, artinya aku sini tidak akan terlepas dariku, artinya ada hakku. Yang kedua sesuatu yang untuk orang lain, lalu tidak mungkin aku kejar di sini. Orang lain banyak melihatnya, tapi sini aku kalau mengajar berarti itulah sudah bahagianku tadi. Fala udrikuhu muni'al ladzi min ghairi kama muni'al ladzi li ghairi minni fa bi hayyi hadaini abna umri. Daripada dua macam atas hakku tadi, Allah Subhanahu wa taala melarang orang lain atas hakku. Artinya aku sampai di situ aja, seperti melarang aku akan hak orang lain. Maka pada bagian mana aku itu nantinya umurku bisa sampai atau habis tadi. Jikalau sidin aku sesuatu untukku tadi tidak lepas dariku, maka umurku sampai, umurku habis, itulah hakku di sini. Kata Imam Abu Hazim, bilanya aku sidin kayak penuh kayak orang tadi, ada mungkin dosa sampai kayak itu, karena sudah bahagianku sampai situ aja. Bilanya aku mengajar kayak orang sidin, umurku bisa habis, bisa mati. Kata kita manusia bisa mati, kecuali mati hidup mati pulang, mati hidup pulang, jerawat. Wajadtu ma a'taitu min ad-dunya syai'aini syai'an minha ya'ti ajalu qabla ajali. Warawiyya anil Abbas an Sufyan bisnadihi an asyaihi qala ta'ala sa'ad bi Waqqas an ala Salman radhiyallahu ta'ala anhu ya'uduhu wa huwa maridun. Adalah riwayat daripada Imam A'mash daripada Sufyan dengan sanadnya daripada guru-gurunya. Qala, berkata dia, telah masuk ba'ilam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kepada rumah sahabat Salman al-Farisi. Salman al-Farisi sahabat Nabi orang Persia sekarang itu di Iran. Mulai modal. Ya'uduhu adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengelangi sahabat Salman al-Farisi. Wa huwa maridun, pada waktu itu sahabat Salman al-Farisi sedang sakit. Maka menangis Salman oleh Salman ketika didatangi sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Wa qala lahu Sa'd ya ma yubkika ya Abdillah. Lalu ditanya oleh Sa'ad berkata, wahai Abu Abdillah, kunyah daripada sahabat Salman al-Farisi, apa atau mengapa engkau itu menangis ketika aku datang ini? Kata sahabat Salman al-Farisi yang kunyah beliau adalah Abu Abdillah tadi, Tufiya Rasulullah wa huwa ankarodin. Ketika Rasulullah wafat adalah aku ini menangis ketika mendengar Rasulullah wafat. Wa huwa ankarodin faqala Salman ama inni la abki jaza'an anil mawti wa la hirsan ala dunya walakin Rasulullah aina ilaina ahdan faqala. Padahal kata sahabat Salman, ketika Rasulullah itu hidup, Rasulullah pernah mengatakan kepadaku, janganlah engkau menangisi ketika aku dan Nabi meninggal atau wafat kita. Lalu ujar sahabat Salman al-Farisi mendengar nama itu, Nabi berpesan lawan aku,
Menangisku bukan karena takut mati, kata sahabat Salman tadi, tetapi aku itu menangis tadi karena ingat pesan Nabi lawan kami, bahwasanya bawalah bekal dari dunia secukupnya. Itu namun nangis di sini. Uangnya menangisi Nabi. Apa? Nabi ketika wafat tadi kata, aku menangisi ketika Nabi berpesan bawalah bekal, kata Nabi, secukupnya, sebagaimana bekal orang yang bepergian tadi. Mislu zadir rakibi wa hawli hadal asawili, bekal orang yang berpergian, sedangkan di sekitarku, kata sahabat Salman tadi, macam-macam sudah bekalnya. Wa qala innama kana hawluhu ijanatun wa jabnatun wa mutahharatun. Wa qala Sa'du ya Aba Abdillah ahid alaina ahdan fa na'khudhu ba'daka. Wa qala ya Sa'ad udhkurillahi ta'ala. Pada waktu itu sudah siap tadi di samping daripada sahabat Salman Al-Farisi disediakan sidin, kalau sidin mati meninggal ada bejana sudah berisi baju, kemudian ada lagi tempat dulunya, kalau sidin meninggal atau wafat tadi dimandikan orang, sudah siap bajunya, sudah siap atau air wudunya. Lalu kata sahabat Sa'ad tadi, wahai sahabat Salman, berpesanlah kepada kami agar kami manfaatkan sepeninggal engkau. Lalu apa? Faqala ya Sa'ad, berkata sahabat Salman tadi, ya Sa'du, wahai sahabat Sa'ad, aku berpesan ketika engkau memulai sesuatu, udhkurillahi ta'ala inda hamdika, ketika engkau memulai sesuatu sebutlah nama Allah Ta'ala. Yang mengucap bismillah memulai sesuatu, itu aja pesannya. Idza hamamta wa inda hukmika, ketika engkau memutuskan perkara sebutlah nama Allah tadi, dan ketika engkau melakukan sesuatu keputusan engkau maka sebutlah nama Allah tadi. Itu aja pesan sahabat Salman kepada sahabat Sa'ad itu. Dikit aja pesannya, tapi bermanfaat. Warawa Juwaybiru anil Dhahaki an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qila ya Rasulullah man azhadun nasi, qala man lam yansal maqabira. Riwayat daripada Juwaybir daripada Dhahab daripada Rasulullah SAW, annahu qila, ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling zuhud itu? Jawab oleh Nabi, man lam yansal maqabira, yaitu orang yang tidak pernah lupa umur, wal bila, dan tidak lupa siksanya. Artinya ingat siksa dan kubur tadi berat kali. Wa tarku butuli zinati dunia, dan juga adalah dia mengurangi daripada memperoleh perhiasan-perhiasan dunia itu. Perhiasan dunia boleh, tapi jangan berlebih-lebih. Ya, sampai empat orang melihat untuk berceleng-celeng, hati-hati, misalnya gelang badannya, galang ayat tanggui dan di tangan, pas tangannya sehingga sebelah, misalnya di batisnya, nanti di batis misalnya kuning emas dan kayak apa, kayak rantai. Itu adalah apa? Memberatkan dirinya. Tarku putuli zinati dunia wa athari mimma yabqa ala ma yabna. Kemudian daripada itu kata Nabi lagi,
adalah orang itu mengutamakan yang kekal daripada yang sementara, artinya mengutamakan akhirat. Walam ya'udda ayyamahu, dan tidak menghitung harinya, artinya menghitung kapan harinya itu sampai dia berhasil, jangan dihitung. Wa'udda nafsahu minal mauta, dan hanya anggapannya yang berhak dihitungnya adalah bahwasanya menghitung kapan maut atau mati datang kepadanya. Yang bagus. Ada kita menghitung esok kuliah ini dihitung dulu. Esok mungkin seminggu kita kuliah apa ini. Pas umur dulu menjemput umur sampai minal mauta adalah dihitungnya kapan dia perkiraan dia meninggal. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, arba'atun talabnaha fa akhta'na turuqaha. Ada 4 macam, kata Imam Hakim, bahwasanya yang adalah kami itu mencarinya, fa akhta'na turuqaha, maka kami tersalah jalannya, yang tidak tepat tadi. Talabana al-ghina bil mali faidan huwa bil qanaati. Anggapanku, kata Imam Hakim, kekayaan itu dalam banyaknya harta. Anggapan sidin orang kaya itu banyak hartanya, ternyata maleset sih. Yang benar yang kaya itu adalah al-qanaatu, merasa cukup. Wa talabna ar-rahata fil fatrati, yang kedua ke sini. Istirahat itu banyak, roha. Istirahat banyak, terlalu istirahat juga, terlalu santai juga, ternyata meleset di sini. Fa idza hiya fil qillati, yang benar sedikit istirahatnya, maksudnya bertambah banyak istirahatnya, nantinya sibuknya pun bertambah juga, atau repot nantinya, dan ujungnya tidak bisa beristirahat lagi. Lahir lawas santai, datang gawean-gawean yang banyak, hingga makan pun kena bawa lagi. Waktu makan kena bawa lagi, kenapa? Awal sibuk aja, yang penyakitan tuh, penyakit asam lambung, tahan, sakit kepala, apa lagi? Sakit pikiran. Ya Allah, penyakit yang muncul, penyakit dulu lah. Nanti kan makan lagi, kok kurus, bisa patang larang api, kan? Bisa murah aja pulang. Kenapa? Karena sibuknya luar biasa tadi. Faida dia bil qillati wa talabna al-karamata, yang ketiga. Talabna al-karamata fil khalqi, mencari kehormatan, mencari kemuliaan di sini. Fil khalqi, pada makhluk. Faidan iya, tapi ternyata meleset juga, salah sini. Yang benar daripada kemuliaan itu, dia bitaqwa, orang itu takwa kepada Allah. Mulia orang, bukannya mencari kehormatan, mulia di hadapan manusia. Ternyata salah, meleset di sini. Wa talabna ni'mata fil ta'am wal libasi fa idza hiya bisidri wal islami, yakni bima yasturullahu minal uyubi wad dunubi. Yang keempat, nikmat itu didapat dalam makan dan minum. Ternyata meleset di sini. Kenapa melesetnya? Makan dan minum itu macam saat aja. Kita lapar pulang, kita haus pulang, kita melihat saja makan dalam kaca belum lelek mata, anak pulang cuma tangan merongkap tadi, hanya makan sejam. Ternyata meleset, kata Sidin. Yang benar
adalah nikmat itu tertutupnya celah dan hilangnya dosa kita di sini, atau diampuninya dosa kita, itu ada nikmat tadi. Serta dimasukkan dalam agama Islam, itulah nikmat. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kesalahan kita, artinya menutupi akan kesalahan dosa kita, kita minta ampun kepadanya, maka itulah nikmat. Kata Imam Al-Hakim, sudah diambil Allah Ta'ala susah ya nikmat sudah. Jadi ya makan minum tadinya hari dingin, hujan 5 jam, bukan di rumah aja, pasti lapar emang. Nah sudah makan nasi sepiring tadi. Sejam kopi pulang, ada sejamnya turun pulang ke payung, mengkarangkan, pulang ke pulih, sejamnya pulang enak, mencari apa pulang, menggili dengan gandal. Terakhir usahakan menggili, jam kopi pulang, dingin, ujung-ujungnya kuring air lagi. Kuring kenawan kalau rumah juga, ada hujan. Yang rumah itu bilangnya mau banyak, masih tak makan. Waruwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna qala man asbaha wa dunya akbaru hammihi yalzamallahu ta'ala qalbahu salatah khisalin. Daripada Rasulullah juga menyabdakan man asbaha, orang yang setiap barang siapa yang adalah setiap baginya atau menjadi baginya wa dunya, sedangkan dunia itu sangat penting baginya dan sangat besar duka citanya, artinya sangat besar keinginannya untuk dunia tadi dalam dirinya. Yalzamullah ta'ala, niscaya Allah ta'ala akan menimpakan 3 macam perkara, yang mana dunia tadi menjadi ujung duka citanya, menjadi ujung kesenangannya, keinginannya, tidak ada lagi yang lain. Yang pertama, hammun la yanqati'u anhu abadan. Orang tadi selalu duka cita, kekacauan hatinya yang tiada henti-hentinya, karena dunia menjadi tujuan utamanya. Wa syughulun la yatafarramu minhu abadan. Yang kedua, kesibukan yang tiada istirahatnya, yang mengajar terus, harinya garing, dari istirahatnya harinya garing, karena awak bisa uyuh. Garingnya maka kadang menghalang-halang langsung rumah sakit. Terkenal biaya garing pada biaya uyuh, sibuk tadi, ya hitungannya ya ada badai, tekanan biaya garingnya. Yang ketiga, wa faqrun la yablughu muntahahu abadan. Perasaan fakir miskin masih menyelimuti pikirannya, artinya merasa kurang terus sepanjang hidupnya selamanya. Sudah dunia tadi menjadi tujuan utamanya dan intinya, inti dari kehidupannya tadi. Ya masa fakir harus kebangkan, masa kurang terus. Waruya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, ma ahadun asbahal yawma bin nasi. Manusia hidup di dunia bagaikan apa? Illa wa huwa dhaifun. Manusia hidup di dunia bagaikan tamu mujasidin. Wa maluhu aliyatun, sedangkan hartanya itu pinjaman. Fadhaifu murtahilun, maka tamu itu, apa tamu tadi? Harus segera berangkat. Wal ariyatu
mu'addatun. Tamu harus berangkat meninggalkan tempatnya. Karena ngomong tamu tadi bertetap di situ, diusir orang menarainya. Lawas di rumah orang 3 hari sudah, 4 hari itu orang mengurangi. Sudah habis masa bertamu ini 3 malam. Orang ini kan si gawian dengan rumah aku ini. Nah, bisa di rumah menarainya. Kalau murtahilun pasti meninggalkan tempatnya. Wal ariyatu mu'adatun, dan pinjaman harus segera dipulangkan. Ya Allah, artinya diambil pulang nang harta tadi pinjaman sementara kayaknya diambil pulang itu karena bisa habis, dipulangkan, dibelikan. Qala Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, ja'ala syar'u kulluhu fi baitin wahidin wa ja'ala miftahuhu hubbud dunya. Kata Imam Fudail bin Iyad mengatakan, jika segala keburukan diibaratkan seperti rumah, maka kuncinya adalah cinta harta dunia. Wa ja'ala al-khaira kullahu fi baitin wahidin, dan Allah menjadikan kebaikan itu semuanya seperti diibaratkan satu rumah dua, suatu kebaikan tadi. Wa ja'ala miftahu az-zuhdu fid dunya, kuncinya daripada kebaikan ibarat seperti rumah tadi adalah kuncinya zuhud di dalam dunia. Zuhud itu merasa apa? Merasa cukup, artinya apa yang ada dia tidak mau berlebih-lebihan. Zuhud menggunakan sekedarnya aja. Wa rawa Tsabit an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah ta'ala. Riwayat daripada yang Tsabit daripada sahabat Anas bin Malik menyebutkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perahu abdil mukmini, hambaku yang beriman, idza basattu lahu syai'an minad dunya, hambaku yang beriman itu sedikit saja kata Allah Ta'ala, yang benar-benar beriman. Ya, Islam banyak, yang benar-benar beriman dikit saja, lalu aku lapangkan dunianya. Wa dzalika ab'adu minni, aku lapangkan baginya dunianya dan merasa gembira hambaku yang beriman tadi. Padahal semacam itu ab'adu lahu minni, padahal semacam itu berarti jauh dariku, karena dia sudah senang dengan pemberianku terhadap dunianya tadi. Wa ab'adu minni wa yahzanu idza ibtaratu alaihi dunya, padahal semacam itu adalah kata Allah Ta'ala, aku mencoba si hambaku tadi aja, aku berikan kesenangan dunia. Apakah bedanya tadi sebentar aja atau selamanya? Kata Allah Ta'ala, jika bedanya setempat aja, berarti hamba itu benar-benar beriman. Jika aku berikan gembiranya lawas-lawas atau selawasan, berarti hamba tadi sudah tergoda dengan kesenangan dunianya tadi. Ibtartu alaihi dunya wa dzalika aqrabu lahu minni, apabila orangnya tadi adalah tidak bergembira atau gembiranya sebentar saja dengan aku berikan kemuliaan dunia tadi, maka adalah orang itu kata Allah Ta'ala lebih dekat bagiku. Thumma ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum bil khairati wal la yash'urun.
artinya mudha'af. Apakah mereka menganggap bahwa apa yang kami berikan berupa harta dan anak-anak itu kami menyegerakan, kata Allah Ta'ala, bagi mereka semua kebaikan, tetapi mereka tidak merasa, tidak mengerti bahwasanya hal itu merupakan ujian bagi mereka. Ujian saja, diberikan kegembiraan tadi, sebagaimana memanfaatkan pemberian Allah Ta'ala itu. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 55 dan 56. Qala kharaja wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Daripada riwayat sahabat Anas bin Malik juga menyebutkan, qala kharaja Rasulullah, suatu hari Rasulullah keluar rumah sini. Kharaja Rasulullah yauman wa huwa akhidun bi yadi Abi Dzar. Waktu itu Rasulullah keluar rumah, ada sahabat Abu Dzar, lalu Rasulullah memegang tangan sahabat Abu Dzar. Faqala, lalu Nabi bersabda, ya Abu Dzar, ya Abu Dzar, inna baina yadayka uqbatun. Kata Nabi, sebetulnya di depanmu ya Abu Dzar ada gunung penghalangnya. Ka'uti illa yas'aduha illa al-muhibbun. Penghalangnya tadi yang sulit didaki, dinaiki, kecuali orang-orang yang ringan bawaannya. Nabi menyebutkan tadi, qala ya Rasulullah, ana minal mukhiffin. Lalu kata sahabat Abu Dzar, ya Rasulullah, apakah bawaan ulun ini termasuk yang ringan atau yang berat? Awinal mutaqalin. Qala a'iddaka ta'amun yawmuka. Qala na'am. Lalu ujar Nabi menjawab, apakah engkau punya makan untuk sehari ini? Qala na'am. Menjawab, ini wa Rasulullah. Qala wa ta'amu ghadin. Apakah engkau punya makanan untuk besok? Qala na'am. Sahabat tadi Abu Dzar mengatakan, ini wa Rasulullah. Qala wa ta'amu ba'da ghadin, atau makanan untuk lusa, esoknya, esok lagi apa masih ada? Qala la, ada ya Rasulullah. Qala qala kana 'indaka thalathata ayyamin kunta minal mutaqallin. Kata Nabi, jika engkau memiliki makanan lebih 3 hari untuk lusa masih ada, pasti engkau termasuk orang yang berat bawaannya. Kenapa? Cukup 1-2 harinya punya belabihan kayaknya masih ada lagi, engkau kena tanggungannya berat juga. Mustaqbalin Allah Subhanahu wa taala a'la. Bab berikutnya, bab sabri alal bala'i wasyiddati. Dan sekali kita mudah Allah Ta'ala, dan sekali kita Rasulullah Ta'ala matikan Rasulullah Khatimah, dijuangkan kepada Rasulullah Khatimah, dan kita dihukum dan berdoa kepada Rasulullah SAW, dimana kita tidak mematikan Allah sebelum daripada menjadi imam dan baginda Rasulullah SAW. Dan tidak biar-biar surat al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna wa faqihna fi din wa 'allimna tawil. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna tawil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah fi kulli nafsin wa nafsin adada wasi'ahu ilmu Allah.